Jelang vonis Eliezer, saat ini kami sudah bersama dengan Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi. Selamat petang, Pak Edwin. Terima kasih waktunya sudah bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Cynthia. Ya, Pak Edwin, ini kan sudah ada vonis untuk 4 terdakwa. Saat ini kondisi Eliezer seperti apa? Apakah Eliezer sudah mengetahui bahwa Sambo divonis mati? Rasanya sudah mungkin. Sudah? Sudah. Ada respon khusus yang dihadapi Eliezer? Ya, saya belum bertemu secara langsung, tapi saya akan cek. Oke, Pak Edwin, saat ini kan besok tentunya sorotan publik akan melihat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat ini Ya, apa saja upaya-upaya terakhir mungkin yang bisa dilakukan LPSK untuk Richard Eliezer? ya kita kan tugasnya memberikan perlindungan pada Richard. Kita tentu setiap waktu memastikan keselamatan keamanan dari Richard. Ya. Kalau menyangkut pada vonis hakim, kewenangannya sepenuhnya pada majelis hakim. Hanya saja kan kita seringkali menyampaikan bahwa peran Richard sebagai justice collaborator itu adalah peran yang sangat signifikan dalam kemudian hakim memvonis para terdakwa yang sudah kita saksikan 4 terdakwa lainnya itu kan tidak terlepas dari keterangan Richard. Ya. Jadi kalau tidak ada keterangan Richard, maka kita tidak akan pernah menyaksikan Ferdy Sambo sebagai pelaku utama. Kita tidak akan pernah menyaksikan PC akan dijerat hukuman, ya, karena skenario pertama kan tembak menembak dan perbuatan asusila. Dan yang paling fundamental adalah bahwa kalau tidak ada keterangan kejujuran peran desekretor dari Richard, maka keadilan bagi Joshua sulit Ya. untuk dihadirkan. Tapi Jadi, begini Pak Edwin, ya, kalau sebelumnya jaksa penuntut umum menilai bahwa 12 tahun itu sudah jauh lebih ringan dan sudah menimbang status justice kolaborator Eliezer, bagaimana harapan LPSK? Apakah ingin vonisnya lebih rendah lagi dari 12 tahun? konstruksinya kita lihat dulu, Mbak Cynthia. Pertama, karena ketika tuntutan itu jaksa membandingkan dengan tuntutan terhadap Ferdy Sambo seumur hidup, ya. Nah, karena hal itu menurut kami itu tidak tepat dan kemudian menempatkan PC, Kuat dan Ricky lebih rendah dibanding Richard, ya, yaitu 8 tahun Iya, tuntutan, iya. ya. Nah, padahal kan sebenarnya ketika masuk ke dalam pemidanaan, yang dilihat itu pada seorang JC itu tidak lagi soal peran pada peristiwa, Iya. tidak lagi dilihat pada perbuatan ketika peristiwa, Mhm. tetapi yang harus dilihat adalah kontribusinya, Baik. bantuannya untuk mengungkap perkara. Ya. Tadi kami sampaikan, kalau tidak ada keterangan Richard, maka kita tidak akan pernah menyaksikan Ferdy Sambo sebagai. Jadi artinya bukan lagi menyoroti soal pemidanaannya, tapi lebih bagaimana status justice kolaborator Richard Eliezer ini sudah begitu bermakna. Pak Edwin, Bukan, bagaimana LPSK? Ya. Ya, bukan lagi menyoroti tentang perbuatan pidananya, Mhm. tetapi tentang pemidanaannya itu, vonisnya, hukumannya, ya, karena dia membantu mengungkap perkara, itu yang dilihat sebagai kontribusi. Gitu. Oke. Sehingga negara buat aturan dia mendapatkan reward. Jadi harus diberikan apresiasi seperti itu. Ya. Pak Edwin, bagaimana LPSK saat ini melihat apakah ada kepastian jaminan hukum terhadap Richard Eliezer terkait dengan statusnya sebagai justice kolaborator dan harapan LPSK? Ya, kepastian hukum itu akan kita lihat pada putusan hakim, karena memang penentuannya kan bukan di tuntutan, bukan di pledoi, tetapi di vonis hakim besok, ya. Jadi bahwa soal justice collaborator itu sudah diatur dalam undang-undang, itu kan juga sesuatu hal yang memang wajib menjadi rujukan, ya. Jadi di sisi lain juga hakim ini dalam konteks memutuskan posisi justice collaborator Richard besok, ya, tentu ini akan memberikan sumbangan
terhadap penguatan pembaharuan hukum terkait dengan status justice kolaborator. Jadi kami sangat berharap vonis besok akan menjadi salah satu presiden ya bagi perkara-perkara yang serupa untuk menjamin memastikan bahwa siapapun yang bekerja sama untuk mengungkap perkara di antara para pelaku, maka mereka akan mendapatkan reward sebagaimana sudah dijamin dalam undang-undang. Kalau kemudian apa yang sudah diatur dalam undang-undang ini tidak diwujudkan, kan orang kemudian rasa ini seperti harapan palsu ya. Dan tentu undang-undang tidak dimaksudkan untuk itu. Baik, terima kasih dan tentunya kita akan menanti, kita masih tunggu besok Rabu sekitar pukul 10 pagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan mengagendakan sidang vonis terhadap justice kolaborator Richard Eliezer. Terima kasih Pak Edwin Partogi, Wakil Ketua LPSK sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Mas Sufyan.